Menikahi seorang pria karena uangnya itu nomor satu. Sekarang kita bayangkan kalau dia menikah baru beberapa bulan, jadi kita bayangkan belum betul-betul cinta. Kemudian hartanya hilang lagi, jelas sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi akan jauh lebih menyakitkan bagi orang yang sudah menabung untuk waktu yang cukup lama, kemudian hartanya hilang. Istrinya itu harus dihadapi sebagai suatu risiko, karena dia juga menikahi suatu kekayaan. Kemudian tiba-tiba kekayaan itu kekayaan bodong. Maka bahwa dia dipanggil, dia harus menerima bahwa dia juga harus dipanggil sebagai seorang saksi. Atau barangkali juga bahkan hartanya sudah dilimpahkan ke istrinya dan akhirnya harus diambil oleh negara. Itu merupakan risiko dari suatu perbuatan, dan jelas istri ini juga sangat kecewa, sudah mendapatkan hal yang sangat besar, mendapatkan orang yang begitu kaya, ternyata kekayaan itu tidak mempunyai arti. Jika seseorang menikahi atau akan menikah atau berpacaran dengan seorang karena uangnya, maka jika uang itu tidak terbukti, otomatis dia akan meninggalkan. Jadi untuk situasi sekarang, pemikiran itu merupakan pemikiran yang wajar, bahwa kita ingin uangnya tidak ada, maka akan ditinggalkan. Orang yang kena tipu itu beda-beda. Ada yang tertipunya relatif kecil, dia akan sedih, tapi sedihnya tidak terlalu lama. Ada yang juga kepribadiannya cukup kuat, sehingga dia juga bisa membatasi waktu kesedihannya. Bisa juga mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga bukan sesuatu masalah besar. Jadi banyak faktor yang akan ikut menentukan apakah terlalu sedih atau tidak terlalu sedih. Demikian juga keluarganya. Apakah keluarga akan menghujat, mempersalahkan, atau menghibur bahwa ya ini sudah sesuatu nasib lah. Jadi kita tidak bisa mengatakan apakah seseorang harus berobat karena kekecewaannya, tapi kita melihat bagaimana kondisi orang itu. Orang itu yang perlu merasakan, perlukah dia berobat, perlukah dia meminta bantuan agar perasaannya tidak terlalu negatif, agar bisa reda, lebih cepat reda. Dibutuhkan bantuan dari keluarga untuk tidak terlalu menekan. Pikir dalam hal ini yang harus hati-hati bukan hanya masyarakat, tapi masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan aparat. Aparat harus secepatnya mendeteksi jika ada laporan, maka sesuatu tidak berjalan sangat lama, korbannya akan tidak terlalu banyak. Lalu kita lihat banyak sekali investasi bodong yang akhirnya juga masih dibiarkan. Jadi kalau dilihat perlu dipertanyakan apakah penanganan oleh instansi yang berwenang sudah wajar atau tidak wajar. Jika kurang, maka ini harus diatasi juga. Lalu dari segi masyarakat juga kita harus sadar bahwa penipuan sekarang tambah banyak. Kita jangan hanya percaya pada misalnya pada aparat. Belum tentu aparat akan bertindak cepat. Maka masing-masing perlu membela diri. Masing-masing perlu menilai apakah ini berbahaya atau tidak. Tapi jangan percaya pada sesuatu yang sifatnya terlalu fantastis. Oke Bu, ngerti nggak sih Bu tentang kasus yang lagi ramai ini dengan yang namanya Doni Salmanan dan Indra Kents? Ibu mengikuti kasus ini atau seperti apa? Ya. Saya ikuti untuk sebagian. Saya ikuti bahwa demikian mudahnya
orang menipu sejumlah uang dalam waktu yang relatif singkat. Tapi sekarang yang kita pertanyakan, kenapa bisa demikian mudahnya menipu? Dan kenapa kemauan orang untuk menipu demikian besar? Apakah hukumnya berjalan sebagaimana yang seharusnya? Jadi kita lihat dari segi hukumnya, orang banyak beranggapan kalau kita punya uang cukup, maka kalaupun kita dihukum, maka kita dihukumnya itu hanya pura-pura, dan di luar itu kita bisa jalan-jalan dan hanya pada hari-hari tertentu kembali masuk penjara. Jadi itu suatu yang sangat negatif, bahwa banyak orang yang terdorong untuk mau melakukan penipuan-penipuan dengan cara yang tidak halal. Lalu kita lihat dari orang yang ditipu, kita lihat situasi sekarang. Situasi sekarang itu nilai uang dianggap terlalu tinggi. Kalau kita punya uang, kita akan dipuji oleh terlalu banyak orang. Kalau kita punya uang, kita pria, maka banyak wanita yang akan menginginkan kita. Yang dilihatnya lebih masalah uangnya, bukan masalah kepribadiannya. Itu jadi salah satu patokan juga. Tapi uang itu mempunyai nilai yang terlalu tinggi, sehingga akhirnya kita bisa melakukan sangat banyak dengan uang, dan orang terlalu memuji dengan uang. Dengan nilai uang yang demikian tinggi, maka setiap orang itu berusaha juga untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal. Sayangnya, halal itu seringkali hanya penipuan. Jadi kalau sesuatu didapatkan dengan terlalu mudah, maka kita perlu curiga. Kita tahu penipuan bukan hanya pada Crazy Rich, tapi penipuan penggandaan uang itu juga cukup sering. Jadi sesuatu yang mendapatkan uang, walaupun dianggapnya dengan cara yang halal, tapi terlalu aneh, maka kita juga harus hati-hati. Dan demikian juga pada mereka yang tertipu oleh Crazy Rich itu. Kita bayangkan bahwa orang itu mencari kesempatan, mumpung sekarang ada kesempatan, jadi dia bisa mencari kesempatan untuk bisa menjadi kaya secara mendadak. Kalau kita bayangkan situasi sekarang, memang saatnya untuk mudah menipu orang. Karena sebagian orang kan kehilangan pekerjaan, sebagian orang kehilangan penghasilan yang dulunya cukup lumayan. Bagaimana menggantikannya? Mereka mungkin takut pada masa depan mereka, dan melihat ada kesempatan ini dipakai. Walaupun terjadi banyak kekecewaan. Kekecewaan itu kita juga lihat dulu pada saat tiba-tiba terjadi kejatuhan saham di Amerika. Itu orang sampai bunuh diri. Sekarang juga terjadi seperti itu, walaupun ini masih baru. Jadi mungkin belum sampai bunuh diri, tapi kita bayangkan keadaannya juga mirip. Orang kehilangan uang secara mendadak, padahal tujuannya bukan jelek, tapi dia mudah tertipu. Jadi yang dipertanyakan adalah bagaimana pemerintah secepatnya melindungi, bagaimana pemerintah secepatnya mendeteksi adanya orang yang menjadi kaya secara mendadak dan kekayaan itu tidak halal, dengan perkataan lain, dengan menipu.